Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas emiten request dari subscriber channel Investor Happy ya, dari Bapak Risno Stiono. Dia bahas tentang jar. Oke, kita akan coba bahas untuk emiten jar ya. Cuma emiten jar ini baru IPO guys ya, belum lama, jadi saya belum bisa bandingin untuk laporan keuangan sebelumnya. Sebenarnya ada juga ya, kita di laporan keuangan juga ada bandingan, cuma sebelum IPO ya. Nah, jadi belum bisa bandingin. Kita akan coba analisa untuk ini aja, lihat laporan keuangannya dulu ya, tapi kita tidak bisa bandingin ya karena baru IPO. Oke, jar ini atau John Lynn Agro ini punya aset sekitar 3,1 triliun ya. Ini kalau kita bandingkan Desember 21 atau di kuartal kemarin 4-nya itu 2,4 naik ke 3,1 naik ya, untuk segi asetnya naik. Nah, cuma ini sebelum di IPO ya guys ya. Nah, ini untuk liabilitas dia punya sekitar 2 T ya, 2 T. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu 1,6, jadi liabilitasnya naik juga dari 1,6 naik ke 2 T ya, sekitar 400 miliar. Cukup tinggi ya liabilitasnya. Dia 3, liabilitasnya 2, jadi di atas 70 ya, 70%-an lah. Untuk ekuitasnya sendiri masih ada sekitar 1,1 ya, ini triliun untuk ekuitasnya. Nah, kita lihat ya, untuk penjualan bersih ini sekitar 3,4 T dengan beban pokok sangat tinggi ya, 3,2, jadi masih ada laba sekitar 128 miliar ya. Kalau kita bandingkan secara year to year, ini memang naik tinggi ya. Nah, ini 2001 ini sebelum IPO guys ya, jadi dari 26 miliar naik ke 128 ya, dinaik ya, hampir 4 kalinya guys ya. Nah, dengan laba bersih sekitar 40 miliar ya, dengan IPS sekitar 6 ya, IPS-nya 6. Nah, kalau kita bandingkan secara year ini naik ya, sebelumnya rugi 34 miliar jadi positif 40 miliar ya. Nah, ini IPS-nya rugi, ini udah positif 6 ya. Nah, kita lihat ya, untuk cash flow-nya sendiri masih cukup aman ya. Cash flow-nya sekitar 8 miliar. Kalau kita bandingkan sebelumnya tuh dia rugi sekitar 429 miliar. Kok banyak banget ini. Ini terbanyak tuh pembayaran kas kepada pemasok nih yang tinggi. Terus ada lagi tinggi banget ya nih ya. Nah, ini paling tinggi nih ya, ini 3,4, kok naiknya signifikan ya. Ini naiknya signifikan ya, penerimaan kas dari pelanggan ini 3, T, sebelumnya cuma 9 miliar ya, naik signifikan ya. Nah, pembayaran kepada karyawan ini sebelumnya 7 naik ke 2. Nah, ini ya guys ya, makanya kalau kita bandinginnya ini belum bisa bandingin itu guys ya. Ini angka-angkanya tuh agak menakjubkan gitu ya, yang setelah pasca IPO tuh ya. Sebelumnya ini cuma 19 miliar naik ke 3,3 T ya. Sangat tinggi sekali. Nah, oke ya, sisi laporan keuangan seperti itu guys ya. Cukup lah ya. Ya, dari sebelumnya rugi ke sehat lah ya. Nah, jadi kita belum bisa bandingin. Nah, kita lihat lagi laporan nanti ya, terbarunya ini. Karena ini terbarunya ini guys ya. Terbarunya ini. Karena dia juga baru IPO Agustus ya, jadi baru ada laporan keuangannya. Nah, kita lihat ya, untuk ini ya, biasanya kalau di emiten kayak gini ya, jar ini IPO, setelah IPO terus turun jauh ya. Nah, biasanya ya emiten kayak gini pasti di waktu yang akan datang akan mengulang lagi, akan mengejar high-nya lah ya, ATH-nya biasanya seperti itu. Cuma nggak tahu waktunya butuh kapan ya guys. Nah, biasanya satu lihat ini ya, volume transaksi udah mulai ini jauh dari biasanya enggak. Nah, misalnya kalau rata-rata itu volumenya ya hariannya tuh misalnya 1 juta ya, ataupun 100.000, kok hariannya tuh udah mulai mengecil, tinggal 10.000, 5.000, sebenarnya itu udah mulai kering ya pasar ya. Jadi pasar udah mulai kering. Biasanya kalau udah mulai kering itu ada potensi nanti gampang banget ditarik ya.
Nah, biasanya berikutnya aku lihat di sini ya, di sini di number of sell order, di RTA juga ada ya, nanti di ke static ya, atau pre-profile ya, di ke RTA ada itu. Kalau di Stockbit juga ada nih namanya ini. Ini kelihatan di sini tuh 326 ini udah nambah ya, artinya 30 Desember ini nambah malahan. Nanti teman-teman ini sayangnya nggak update guys ya, nggak update. Di RTA itu sebentar aku buka RTA aku. Di RTA ini Desembernya ini berkurang atau nambah. Biasanya kalau posisi berkurang ini bagus ya guys ya. Kita lihat jar ya sebentar guys. Profil ya, kalau di RTA di profil untuk Desember ini udah berkurang guys ya, sekitar 589 ya, ini kurangnya ya. Misalnya di Stockbit belum begitu update ya, update-nya nggak seperti di RTA tiap ketika keluar awal Desember awalnya itu ya, setelahnya itu akan otomatis keluar. Di sini kurang ya, ini baru sampai November, padahal di RTA udah muncul sampai Desember ya. Desembernya itu udah kurang tinggal 5.000 ya, sebenarnya menarik nih guys ya, udah mulai berkurang. Tinggal nanti teman lihat aja ya bid overnya ya di pasar seperti apa, saya kurang mantau ya emiten ini ya. Ini cukup di bawah EPO-nya 300, ini harga saat ini udah turun di 260 ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada demand area ini ya, ini baru ketes satu kali ya, ini demand area 1 terus 2 ya. Dan ini dia udah mulai dia mantul dari demand area naik lagi ya. Kemungkinan besok mantul guys ya. Kemungkinan guys ya. Kemungkinan deh ya. Di sini udah stokasnya juga udah di oversold juga ya. Di ini udah mulai potensi cross juga. Sini kelihatan ya ini waktunya ini ya. Tinggi-tinggi ya. Ini volumenya naik-naik. Ini naik juga, setelah itu turun tipis ya. Nah, rata-rata seperti itu ya. Setelah turun tuh dia tipis gini ya, tipis. Nah, tipis setelah itu naik ya. Nah, nanti cek aja bandar maginya, silakan aja kalau mau ngecek ya. Ini misalnya kita menarik dari hacknya 30 ya, bisa biasanya dicekin aja. Kalau saya biasanya tak cekin satu-satu. Sini kalau kita dari 30 ini statusnya masih distribusi ya. Cuma kalau kita lihat dari low-nya sini ya 15 ya masih dibutuh juga. Nah, bisa dicek lagi 3 harinya atau seminggu ini ya. Di sini itu tanggal 2 Januari ya. Ini tuh bisa 6 kita cek ya. Sini tanggal 2 pasti distribusi. Kita lihat lagi tiganya, kurangin lagi, ini distribusi, jadi masih distribusi guys ya emiten ini. Dan ini udah mulai kecil ya, dan ini kelihatan ya per hari mulai kecil-kecil ya ininya transaksinya. Nah, nanti teman cek aja ya semua ya data-data seperti itu. Ini di rata-rata tadi kan di atas ini ya 500 ya, ini tinggal masih 100an ya, jadi udah mulai mengecil. Dan kalau mau beli di area sini ya, di area demand ini, setelah mau nunggu di area sini silakan, atau mau langsung sini silakan ya, di area sini silakan. Cuma di demand areanya ini, kalau jebol ini mungkin bawahnya ini ya jebol berapa tik bisa jadikan SL-nya ya. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya guys ya, sekali lagi ya cek kembali, dan disclaimer ya bahwa di sini ya sebatas berbagi informasi guys ya, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, oke, kalau habis itu guys ya untuk laporan keuangan ya masih ya cukup lah ya. Walaupun likuiditasnya cukup lumayan tinggi, tapi masih likuiditasnya masih aman. Nah, untuk kita belum bisa bandingin ya untuk laporan keuangan sebelum tahunnya, karena ini masih baru IPO ya. Biasanya emiten yang berapa ini saya belum bisa bandingin untuk ini ya dengan laporan kemarin. Kalau kita menggunakan laporan sebelumnya tuh ya kayak tadi ya, di cash flow-nya tadi cukup angka-angkanya sangat jauh banget ya. Nah, untuk di
di sini bisa dicek juga ya untuk tambahan. Biasanya kalau udah mulai minus-minus gini mulai menarik ya. Nah, tinggal setelah itu ketemu ini, cek aja bandar meleginya seperti apa. Lalu sini statusnya ini titik akumulasi, ini udah mulai ada akumulasi. Terus cek juga kayak gini ya teknikalnya. Kalau teknikalnya ada di demand area-nya sini ya. Low-nya itu di 232 sampai daerah sini ya, sekitar 2548 atau 50 ya. Ya itu demand area-nya ya, menurut saya seperti itu. Oke, sekali lagi cek kembali. Nah, kalau menarik ya silahkan dipantau, kalau tidak menarik ya abaikan saja ya. Oke, ke teman yang mau request emiten untuk bahas ya silahkan aja tulis komentar ya. Nanti kalau bisa saya akan bahas ya. Oke, terima kasih semua atas nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.